Epy Kusnandar ditangkap karena narkoba. Penangkapan aktor Epy Kusnandar karena dugaan penyalahgunaan narkoba mengejutkan banyak pihak. Terlebih, Epy baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-60 tahun pada 1 Mei 2024. Epy bahkan sempat mendapatkan kejutan dari istrinya Karina Ranouf. Dicek di Instagram, Karina mengunggah momen perayaan ulang tahun Epy di akun media sosialnya. Dalam video tersebut, Epy yang mengenakan kaos putih dihampiri Karina saat dirinya menghampiri rekan-rekannya di sebuah restoran di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kasih kue ulang tahun buat yang mau ngeprank saya, ucap Epy yang didampingi Karina Ranouf saat itu. Melihat Epy membawa kue bersama sang istri, sejumlah rekan-rekan Epy langsung menyambut kehadiran Epy dan sang istri sambil menyanyikan ucapan selamat ulang tahun bagi aktor kelahiran Garut 1 Mei 1964 itu. Epy yang awalnya ingin membuat kejutan kepada rekan-rekannya justru harus kaget karena saat datang ke restoran itu sejumlah hidangan telah disiapkan oleh rekan-rekannya untuk merayakan ulang tahunnya. Saya dari sejak di tempat parkiran tadi sempat pulang dulu mandi. Saya bilang saya mau meeting sama Pak Wisnu, saya buru-buru aja. Mandi cepat-cepat sampai pakai baju putih. Nah, tadi disuruh ngasih kejutan sama istri ke teman-teman, malah saya yang diprank balik, tegasnya. Namun kebahagiaan Epy tidak berlangsung lama. Beberapa hari setelah perayaan ulang tahunnya, Epy Kusnandar dikabarkan tertangkap karena penyalahgunaan narkoba oleh Polres Metro Jakarta Barat. Tak hanya Epy, seorang rekannya yang juga bermain bersamanya di sinetron Preman Pensiun juga ditangkap karena kasus yang sama. Epy ditangkap di warung miliknya di kawasan apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Kepala Satuan Riset Narkoba Polres Jakarta Barat AKBP Indra Wienya Panjioga menyebut Epy ditangkap bersama rekan seprofesinya Yogi Gambles. Adapun Yogi adalah aktor di film Serigala Terakhir. Dia mengungkap kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait ada kasus penyalahgunaan narkoba. Polisi melakukan penyelidikan dan menemukan kedua orang tersebut terlibat dalam kasus ini. Panjioga mengungkap Epy dan Yogi ditangkap secara terpisah. Yogi ditangkap terlebih dulu di lingkungan yang sama dengan penangkapan Epy. Hampir berbarengan duluan yang di lingkungan yang sama, kata Panjioga. Keduanya ditangkap dalam keadaan sadar, imbuh dia. Panjioga menyatakan hasil tes urin kedua orang yang ditangkap itu positif narkoba menggunakan ganja. Polisi kini masih melakukan pendalaman terhadap peran mereka masing-masing dalam kasus ini. Dan barbuk ganja yang ditemukan itu milik siapa dan dari mana, kata dia. Keduanya kini masih menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat. Adapun polisi mengungkap penangkapan tersebut berawal dari informasi warga terkait adanya penyalahgunaan narkotika. Sampai saat ini kami masih lakukan pendalaman. Kami belum bisa menyampaikan motifnya apa, alasannya apa karena keduanya masih dalam pemeriksaan, kata dia. John Redo menyebutkan bahwa Epy Kusnandar merupakan hasil pengembangan dari saudara Yogi atau YG. Menurutnya, Yogi pertama kali diamankan oleh pihak polisi. Jadi Pak Epy ini hasil pengembangan, di mana yang ditangkap ini pertama kali rekannya bernama Pak Yogi. Dia sedang berada di unit apartemen sekitar pukul 17.00 WIB. Di situ, Pak Yogi didatangi Polres Jakarta Barat dan ditemukan ada 4 gram ganja. Kemudian dari situ dikembangkan, ternyata Pak Yogi memesan papir atau kertas yang untuk menggulung ganja melalui Shopee dan dikirim ke alamat warung makan Epy, tuturnya. Dia mengatakan bahwa Epy Kusnandar terkena dampak dari rekannya bernama Yogi. Menurutnya, kliennya itu tidak mengetahui hal apapun terkait keberadaan barang haram tersebut. Lalu kebetulan Pak Epy lagi ada di tempat warung makan, kemudian Epy dibawa polisi ke apartemen tempat di mana Yogi diamankan dan disitulah dilakukan tes urin, tuturnya. John Redo mengaku dari hasil tes urin yang dilakukan oleh polisi terhadap Epy Kusnandar adalah samar-samar. Hasil tes urin samar-samar karena hasilnya demikian, akhirnya Pak Epy dan Pak Yogi dibawa semalam ke Polres Jakarta Barat. Lanjutnya, meski demikian, kuasa hukum tidak menampik bahwa Epy Kusnandar pernah menggunakan narkoba jenis ganja. Menurut pengakuan Pak Epy, dia menggunakan terakhir sudah lebih dari 1 bulan, tepatnya saat bulan puasa urainya lagi. Sebagai kuasa hukum, dia mengatakan bahwa Epy Kusnandar akan dilakukan pengecekan hasil tes urin untuk kedua kalinya agar hasil yang didapatkan bisa maksimal. Semoga saja hasilnya yang kedua negatif.
tukasnya.